Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan permainan kali ini merupakan permainan yang di-request oleh sahabat melalui kolom komentar, yaitu partai kekalahan Anis Giri dari pecatur Uzbekistan yang masih berumur 16 tahun, Grandmaster Nodirbek Abdusattorov, yang seharusnya pada babak pertama dihadapi atau bertemu dengan Muhammad Ervan dari Indonesia. Selain Fabiano Caruana, kabar mengejutkan di mana pecatur nomor 8 dunia, Grandmaster Anis Giri dari Belanda, tersingkir. Dan dengan potensi Nodirbek Abdusattorov ini, apakah kita akan melihat pecatur berusia 17 tahun ke depan akan tampil di turnamen kandidat tahun 2022 nanti? Kita saksikan teman-teman. Untuk itu stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Nodirbek Abdusattorov melangkah dengan pion ke-4 dibalas kuda ke F6, pembukaan India, C4, D6, kuda ke C3, kuda B ke D7, E4. Kita lihat 3 pion pusat. Di sini E5 menantang pertukaran pion, kuda ke F3. Gajah ke E7 mempersiapkan rokade, gajah ke E2, begitupun dengan putih. Di sini hitam rokade, putih rokade, pion ke C6. Di sini mempersiapkan pion ke D5. D5 langsung dari putih sehingga kuda ke C5. Menteri ke C2, A5. Gajah ke E3, menteri ke C7. Ini merupakan langkah tricky dari Anis Giri, teman-teman. Di sini pion ke A3. Sebelumnya teman-teman, saya akan menunjukkan kepada Anda apabila kita ambil langkah slow dengan H3, maka inilah yang diharapkan oleh Anis Giri, yaitu dengan pion C memukul pion D. Pion memukul kembali, kuda memukul pion, teman-teman. Lihat, inilah gunanya menteri sebelumnya. Secara tidak langsung ke depan mengancam menteri, sehingga kuda tidak bisa memukul kuda karena menteri memukul menteri. Di sini benteng ke C1, maka kuda memukul kuda. Pion memukul kembali, maka kuda memukul pion. Kita lihat teman-teman, 2 pion yang saling terhubung dari pusat ke depan cukup kuat dari hitam. Di sini pun hitam lebih baik. Untuk itulah kita kembali. Pecatur 16 tahun Nodirbek membaca hal itu dengan pion ke A3. Di sini kuda ke G4. Gajah memukul kuda, pion memukul kembali, kuda ke E1. Di mana membuka gajah mengancam kuda ke depan. Kuda ke F6, kuda ke D3. Gajah ke D7, di sini menghubungkan benteng satu sama lain, pion ke B3. Dilanjutkan dengan pion memukul pion. Pion C memukul kembali, P5, di mana ke depan mensupport pion ke C4. Kuda ke B2, di mana mengontrol petak C4 dan tetap saja C4. Pion memukul pion, di sini tidak langsung pion memukul pion, tetapi dengan pion melaju ke B4 mengancam kuda. Pion A menerima, pion memukul kembali, kuda C ke A4. Dilanjutkan permainan dengan benteng ke A5, di mana mempersiapkan menumpuk benteng ke depan. Gajah ke D1 menambah kekuatan terhadap kuda. Benteng ke A8, menteri ke D3. Gajah ke C5, di sini gajah ke B3. Sebelumnya apabila di posisi ini kuda langsung memukul gajah, maka akan dibalas benteng memukul benteng. Kuda memukul gajah, di sini ada kuda memukul kuda. Lihat teman-teman, di sini kualitas benteng tentunya lebih baik dibandingkan kualitas gajah. Oleh karena itulah di dalam posisi ini gajah ke B3 dilanjutkan dengan H6, menteri ke C2 dan menteri ke A7. Yaitu ke depan juga mengancam pion dapat dibantu oleh kuda ke depan, juga menambah tekanan juga terhadap file A. Di sini pion ke H3 selain untuk mengontrol mencegah kuda aktif, juga untuk menyelamatkan raja ke depan. Gajah ke D4, di mana ke depan di sini gajah yang cukup sentral bagi hitam juga disupport oleh pion benteng ke A2. Dan tepatlah di posisi ini kita lihat cukup sulit menemukan langkah yang cukup bagus di posisi ini. Anis Giri membuat langkah slow, langkah tempo dengan benteng ke A6, tetapi ini terlalu slow. Di mana sebelumnya di posisi ini hitam sudah unggul, yaitu dengan gajah memukul kuda.
Ini juga dibahas secara live teman-teman. Apa yang harus dilakukan oleh putih apabila kuda langsung memukul gajah? Tidak mungkin, karena benteng akan hilang. Terjadi pertukaran jelas, unggul satu perwira. Dan apabila di dalam posisi ini menteri yang langsung memukul gajah, maka akan dilanjutkan dengan gajah memukul kuda. Apabila gajah memukul gajah, jelas benteng memukul kembali, pertukaran, menang satu perwira. Dan apabila di dalam posisi ini benteng ke A1, memang ini salah satu yang bisa dilakukan. Tentu di sini kita tidak langsung gajah memukul gajah, tetapi dengan menteri teman-teman. Saya akan menunjukkan apabila gajah langsung memukul gajah, jelas benteng akan memukul, benteng mengancam menteri. Dan di sini kita akan melihat bahwa putih akan lebih baik, di mana raja apabila diskak akan aman ke depan. Oleh karena itulah hitam mempunyai balasan yang cukup hebat di sini dengan menteri ke D4. Pertukaran menteri, pion memukul kembali, benteng memukul gajah, pertukaran, dan kita lihat keunggulan bagi hitam ialah dengan kuda memukul pion. Gajah ke C2, ada kuda ke C5 teman-teman. Lihat, keunggulan ialah pion di hitam dan semua peta ini dikontrol oleh hitam sehingga cukup aman ke depan. Raja tinggal ikut membantu di dalam permainan. Namun rupanya kita kembali ke partai aslinya. Anas kiri tidak memilih variasi gajah memukul kuda, tetapi dengan benteng ke A6. Sehingga di sini Abdusatorov langsung benteng ke A1, benteng ke C8, kuda ke C3. Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Di sini benteng ke A3, yaitu disupport juga oleh pion. Sebelumnya apabila teman-teman langsung pion menerima kuda, jelas benteng memukul benteng. Menteri ke B7, maka kuda ke D1 menyelamatkan diri. Dan di sini benteng lebih baik dibandingkan gajah. Dan tentunya di dalam posisi ini benteng ke A3 dilanjutkan dengan kuda ke D3. Apa yang harus dilakukan apabila pion langsung memukul kuda? Jelas benteng juga akan hilang ke depan. Sehingga di sini Anda segiri kuda memukul pion teman-teman. Karena apabila di posisi ini gajah yang menerima kuda, mungkin Anda berpikir juga mengancam benteng. Maka jelas benteng tetap memukul benteng. Pion menerima benteng, menteri memukul gajah. Oke teman-teman, dan ini pun cukup sebanding. Sehingga di dalam posisi ini Anis Giri membuat langkah terbaik dengan kuda memukul pion. Dilanjutkan dengan kuda memukul kuda. Gajah memukul benteng C5. Dua pion bebas ke depan, inilah keunggulan yang akan dimanfaatkan oleh putih. Anis Giri melanjutkan menukarkan benteng memukul benteng. Menteri memukul kembali, pertukaran menteri, gajah memukul kembali, dan benteng ke A8 mengancam gajah. Gajah ke C4, gajah ke F5. Di sini juga mengancam salah satu kuda. F3 mensupport kuda. Gajah ke D4 skak, raja ke F1, dan di sini raja ke F8. Tentunya membantu permainan untuk mengancam pion-pion ke depan. Tetapi di posisi ini sebetulnya bahwa gajah memukul kuda adalah opsi terbaik. Pion memukul gajah, ada benteng ke A1 skak, raja ke E2, gajah memukul pion. Apabila kuda memukul gajah, maka ada benteng ke C1 mengancam salah satu perwira. Raja ke D3, maka benteng ke C3 skak. Raja ke D2, maka benteng memukul gajah. Kuda ke D3, benteng memukul pion. Kita lihat teman-teman, di sini juga pion sedang disupport dan akan promosi ke depan. Namun kita kembali. Di posisi ini raja ke F8 dilanjutkan dengan D6. Gajah memukul kuda saat ini, maka ini sudah berbeda dengan pion memukul kembali. Benteng ke D8, maka raja ke E2. Di mana di sini Abdusatorov akan bermanuver raja memakan pion dan mensupport dua pion bebas. Untuk itulah Anis Giri menukarkan dua pion yang sangat beracun ini dengan gajah memukul pion. Mengorbankan gajah dengan kompensasi dua pion. Di sini juga langsung mengancam salah satu ke depan. Oleh karena itulah kuda ke D3. Di sini F6, gajah ke D5 teman-teman. Apabila kuda langsung memukul pion yang terlihat gratis, jelas ini blunder. Salah satu perwira akan hilang. Oleh karena itulah gajah ke D5 dilanjutkan dengan benteng ke B6. Raja ke D2, raja ke E7, raja ke C2, raja ke D6. Raja ke B3, benteng ke B8, H4, F5, tidak mungkin pion memukul pion ya, sehingga H5, F4,
kuda ke I1, raja ke E7, kuda ke F3, raja ke F6, gajah ke C4, benteng ke B7, gajah ke D5, benteng ke B6, gajah kembali. Kita lihat di sini putih menawarkan draw. Karena apa? Pada tiebreak sebelumnya, Abdusattorov juga memenangkan permainan. Sehingga di permainan ini harusnya Anes Giri harus bisa memenangkan permainan. Sehingga di sini putih membuat langkah aman, langkah draw. Benteng ke B8. Dan kita lihat di posisi ini Anes Giri tentunya menolak draw. Maka raja memukul pion saat ini. Benteng ke A1, raja ke C5, benteng ke H1 mengancam pion ke depan, raja ke D6, benteng memukul pion, maka gajah ke D5, G6, gajah ke C6, raja ke G7, gajah ke D7, raja ke F6, gajah ke C6, benteng ke H1, maka kuda memukul pion, benteng ke D1 skak, gajah menutup, H5, maka kuda ke D7 skak, raja ke G7, E5 mempromosikan pion ke depan, benteng ke I1, I6, G5, E7, dan di sini G4. Apabila benteng langsung memukul pion ini, maka jelas sangat unggul ke depan. Karena apa? Di sini gajah akan menghentikan pion-pion ini dan ada pion masih, teman-teman. Sehingga apabila kita lanjutkan, di sini pun akan skakmat ke depan, di mana raja ke H5 kita ambil, gajah ke F7 skak, raja ke H6, gajah ke G6 mengunci, dan apapun opsi dari hitam selanjutnya akan skakmat. Oleh karena itulah di dalam posisi ini kita kembali bahwa masih dipilih dengan pion ke G4, maka setelah kuda ke E5 menutup akses benteng untuk mempromosikan pion ke depan, di sini juga Anes Giri menyerah. Bagaimana teman-teman? Permainan yang cukup sengit dari Abdusattorov yang harusnya pada babak pertama bertemu dengan Muhammad Irfan. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan juga tentunya membantu bagi sahabat yang bertanya. Seperti biasa di akhir permainan kita masuk ke sesi puzzle. Kita akan membahas puzzle ini dan betul langkah terbaik ialah dengan menteri ke H6. Yaitu dengan jelas ancaman skakmat memukul benteng. Tentunya benteng memukul benteng. Karena apabila menteri langsung memukul benteng, benteng menutup. Oleh karena itulah gajah ke G6 opsi terbaik, teman-teman. Ancaman skakmat. Karena apabila pion langsung memukul gajah, jelas di sini sudah dihalangi benteng menutup sehingga menteri memukul benteng skakmat. Apabila di dalam posisi ini benteng tentunya memukul gajah, maka pion memukul kembali, tetap ancaman skakmat. Apa yang harus dilakukan? Apabila dimakan skakmat, benteng ke G8, maka menteri memukul pion skakmat, teman-teman. Oke, berikut solusinya, kita masuk ke puzzle selanjutnya. Dan berikut teman-teman puzzle-nya, temukan langkah terbaik bagi hitam dan memenangkan permainan. Oke, hitam melangkah dan menang, tuliskan secara lengkap di kolom komentar, dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah teman-teman, demikianlah permainan catur hari ini, dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari kita support channel dengan cara like, subscribe, dan share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.